Dalam edisi Euro 2024 ini, Italia dianggap sebagai salah satu kuda hitam juara Euro 2024. Tidak jauh berbeda dengan persepsi menjelang kemenangan mereka dalam edisi Euro terakhir. Memang, skuad asuhan Luciano Spalletti saat ini tak diperkuat seorang pemain bintang yang benar-benar setingkat Cristiano Ronaldo atau Kylian Mbappe. Akan tetapi, meski diisi beberapa wajah-wajah baru, secara kedalaman skuad Italia sangat merata di setiap posisinya. Hal ini pula yang membuat para pemain Italia tidak merasa ada yang spesial di antara lainnya. Di bawah manajemen Luciano Spalletti yang bisa dibilang sebagai pelatih terbaik di kompetisi ini, Gli Azzurri memiliki rencana untuk bergabung dengan Jerman dan Spanyol sebagai negara tersukses di turnamen ini. Kejuaraan Eropa telah terbukti menjadi tempat yang aman dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, hebatnya banyak penggemar Italia di usia remajanya belum pernah melihat tim mereka memainkan pertandingan sistem gugur Piala Dunia. Namun, di benua Eropa, Italia telah mencapai final dalam 2 dari 3 edisi terakhir dan tersingkir di babak 8 besar pada musim lainnya sejak 2012. Tidak peduli bagaimana bentuk pendekatan Italia terhadap Euro, mereka harus dipertimbangkan sebagai salah satu pesaing. Italia sebenarnya adalah salah satu negara yang patut diperhitungkan dalam setiap edisi turnamen besar yang mereka ikuti, seperti Piala Dunia maupun Euro. Meskipun seringkali menjadi kuda hitam peraih juara dalam setiap edisi turnamen yang digelar, Italia seringkali mampu mengatasi tekanan dalam gelaran turnamen besar. Bahkan, fakta yang harus dipertebal adalah sejarah pertemuan baik Inggris maupun Jerman hingga saat ini masih belum pernah mampu mengalahkan Italia, baik Piala Dunia maupun Euro dalam waktu normal 90 menit. Dalam pertemuan di turnamen besar, Italia tak pernah kalah dari Inggris maupun Jerman dalam waktu normal 90 menit. Dalam waktu tersebut, setidaknya Italia tak pernah meninggalkan lapangan sebagai pecundang. Dari 28 pertandingan sebelumnya, Italia menang 11 kali, Inggris unggul 8 kali dan 9 laga berakhir seri. Menariknya, Italia tidak pernah kalah dari Inggris ketika berjumpa Piala Dunia atau Piala Eropa. Dari 4 kali pertemuan, Italia sukses menaklukkan The Three Lions. Timnas Italia sukses mengalahkan Inggris 1-0 pada Euro 1980 melalui gol Marco Tardelli. Kedua tim bertemu kembali 22 tahun kemudian di babak 8 besar Euro 2012. Dalam pertandingan itu, Italia sukses menyingkirkan Inggris melalui adu penalti dengan skor 4-2. Terakhir, keduanya bertemu dalam final Euro edisi terakhir. Italia mampu mengalahkan Inggris di kandangnya sendiri lewat adu penalti 3-2. Sedangkan di ajang Piala Dunia, Italia dan Inggris sempat bertemu di Brazil pada 2014. Dalam pertandingan itu, Gli Azzurri kembali menang dengan skor 2-1. Dalam laga Euro 2016, Jerman beruntung bisa memutus rantai buruk ketika melawan Italia. Jerman sukses menyingkirkan raksasa benua biru Italia melalui adu penalti di babak perempat final. Sebelumnya, Jerman selalu gagal menang dalam 8 pertemuan melawan Italia pada turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Eropa. Bahkan, untuk bisa memutus rantai buruk melawan Italia, Jerman harus bersusah payah melalui adu penalti. Rekor adu penalti juga tercipta di laga Jerman melawan Italia. Dalam duel tersebut menjadi adu penalti dengan durasi terpanjang sepanjang sejarah Piala Eropa. Dalam duel itu terdapat 18 eksekutor, sebanyak 7 penendang gagal menjalankan tugasnya. Mereka adalah Simon Zaza, Thomas Muller, Mesut Ozil, Graziano Pelle, Leonardo Bonucci, Bastian Schweinsteiger, dan Matteo Darmian gagal menjalankan tugasnya. Di edisi Euro 2024, Italia mengawali dengan kemenangan tipis atas Albania. Namun, Federico Chiesa menyebut Gli Azzurri masih kurang insting membunuh. Italia hanya mampu menang 2-1 atas Albania dalam laga perdana yang mereka mainkan di Piala Eropa 2024.
Meski Italia sempat tertinggal akibat gol cepat Nedim Bajrami pada menit pertama, Italia mampu membalikan keadaan melalui Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella. Pasukan Luciano Spalletti tampil dominan secara keseluruhan, menguasai 68% penguasaan bola. Mereka melepaskan 17 tembakan dengan 5 yang mengarah ke gawang. Italia juga terlihat kewalahan menghadapi Spanyol dan kalah pada laga kedua Euro 2024. Pertandingan itu juga harusnya bisa menyadarkan Gli Azzurri bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Italia kalah 0-1 dari Spanyol. Gol bunuh diri Riccardo Calafiori menjadi pembeda untuk kedua tim. Skornya memang tipis, tapi dalam banyak aspek permainan terlihat tak setipis itu. Italia tak mampu keluar dari tekanan La Furia Roja dan bisa saja kalah dengan skor lebih telak. Pada pertandingan tersebut, Spanyol punya 9 peluang on target dari total 20 percobaan, dengan 2 tembakan membentur tiang atau mistar gawang. Sementara Italia hanya mampu melepaskan 1 tendangan on target sepanjang pertandingan dari 4 upaya. Dalam laga terakhir fase grup, timnas Italia berhasil lolos ke babak 16 besar Euro 2024 dengan cara dramatis setelah menahan imbang Kroasia 1-1. Gol penentu Azzurri dicetak oleh Mattia Zaccagni di menit ke-8 injury time. Pertandingan penuh drama itu awalnya dikuasai oleh Kroasia. Luka Modric akhirnya mampu memecah kebuntuan pada menit ke-55 setelah sebelumnya tendangan penaltinya ditepis oleh Gianluigi Donnarumma. Italia terus berusaha mengejar ketertinggalan, namun Kroasia tampil solid dalam bertahan. Gli Azzurri akhirnya baru bisa menyamakan kedudukan di saat-saat terakhir pertandingan melalui gol Zaccagni yang memanfaatkan umpan Riccardo Calafiori. Dengan umpan tersebut, Calafiori seolah menebus rasa bersalahnya setelah dalam pertandingan sebelumnya sempat melakukan gol bunuh diri hingga memaksa Italia harus tunduk saat melawan Spanyol. Gol Zaccagni ini menjadi penyelamat bagi Italia dan mengantarkan mereka ke babak 16 besar Euro 2024. Sementara bagi Kroasia, tiket lolos ke 16 besar yang sudah berada di depan mata pun sirna begitu saja. Hasil imbang ini membuat Italia lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup B dengan raihan 4 poin. Mereka akan menghadapi Swiss di babak selanjutnya. Di sisi lain, Kroasia harus menelan pil pahit karena gagal lolos ke babak 16 besar. Tim besutan Zlatko Dalic ini hanya meraih 2 poin dari 3 pertandingan, tertinggal 1 poin dari Inggris di posisi ketiga. Dalam laga 16 besar, Italia dipastikan akan berjumpa dengan Swiss yang juga berhasil lolos dari grup A sebagai runner-up di bawah tuan rumah Jerman. Penampilan Swiss dalam gelaran Euro 2024 sejauh ini cukup bagus. Hasil terbaik mereka di kompetisi sejauh ini berhasil mencapai babak 16 besar pada 2016 dan melaju ke perempat final edisi 2020. Pada pertandingan terakhir grup A melawan tuan rumah Jerman, Swiss unggul lebih dulu berkat gol De Gea pada babak pertama. Namun, keunggulan mereka harus pupus di penghujung laga lantaran kebobolan gol dari Niklas Füllkrug. Laga tersebut sebenarnya hampir berakhir menjadi kemenangan bersejarah bagi Swiss. Pertahanan Swiss pada pertandingan melawan Jerman juga sebenarnya tampil sangat kokoh sepanjang laga. Mereka mampu membendung kreativitas pemain Jerman, namun pada akhirnya Swiss harus puas dengan lolos dari grup sebagai runner-up. Di laga 16 besar nanti, baik Italia maupun Swiss dipastikan akan memberikan yang terbaik jika tak ingin pulang dan berlibur lebih cepat. Meski Italia berhasil lolos dengan hasil yang kurang mengesankan, Italia sejatinya masih diunggulkan saat melawan Swiss. Diisi oleh beberapa pemain baru, namun pengalaman dan sejarah timnas Italia di gelaran turnamen-turnamen besar seperti Euro tak bisa dipandang sebelah mata. Duel Swiss kontra Italia memang kerap sengit, akan tetapi dalam 7 kali pertemuan terakhir kedua negara, Italia masih unggul atas Swiss dengan 2 kali kemenangan, di mana sisanya adalah 5 kali imbang. Hal itu pula yang menjadikan Italia masih menjadi unggulan saat berjumpa dengan Granit Xhaka dan kawan-kawan. Meski Swiss tampil menggigit dan mampu menyulitkan tuan rumah Jerman dalam fase grup, Swiss harus tetap waspada jika tak ingin terjadi
terjungkal dalam babak 16 besar. Dengan hasil ini, harusnya juga menjadi tamparan yang menyadarkan Italia bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jika ingin terus melaju pada babak berikutnya. Tak ayal, pertemuan timnas Swiss versus timnas Italia di babak 16 besar diyakini akan berjalan sangat ketat. Akankah sang juara bertahan Italia bisa melesat ke perempat final atau mereka justru tersingkir dini di babak 16 besar?